Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan serta akhwat bintang pelajar yang semoga Allah curahkan rahmatnya kepada kita semua, yang semoga di tanggal 8 di bulan Zulhijjah ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya untuk selalu beramal soleh di bulan yang harinya adalah hari kemuliaan ini, atau harinya penuh dengan pahala yang berlimpah bagi yang beramal soleh. Besok kita akan bertemu dengan 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, yang dimana kaum muslimin yang berhaji mereka melaksanakan wukuf di Arafah atau berdiri di Arafah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin yang tidak berhaji dan berwukuf di Arafah, maka disunahkan muakkadah dengan sunnah yang muakkad untuk berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat bisa berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah ini, yang mana Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa hari Arafah, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni orang-orang yang berpuasa di puasa Arafah, untuk diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan diampuni dosa 1 tahun sebelumnya adalah diampuni dosa-dosa selain daripada dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar tetap dihapusnya dengan cara bertobat. Adapun dosa-dosa 1 tahun yang akan datang, kok bisa dihapus? Ya, padahal kita belum melakukan dosa. Kata ulama adalah mudah-mudahan Allah menjaga kita dari melakukan hal-hal yang mana bisa melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ya, itu maksud dari dihapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan dosa-dosa yang akan datang. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kembali kita ke kajian Islam Pekanan, yang mana pembahasannya masih di kitab Tauhid. Ya, masih di kitab Tauhid, yang mana pembahasan kitab Tauhid ini adalah yang terakhir. Insyaallah yang terakhir. Insyaallah di pekan selanjutnya kita akan mengadakan TGMPA, lalu kita akan bahas pembahasan tentang masalah manhaj. Ya. Adapun pembahasan yang terakhir dari pembahasan Tauhid ini adalah tentang masalah berhakim kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bab ini ada sangkut pautnya dengan bab yang sebelumnya, yang mana bab sebelumnya adalah larangan untuk mengikuti ulil amri, baik itu ulama ataupun umaro, yaitu penguasa, yang mana mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Contoh yang dimaksud dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan misalkan adalah mereka mengharamkan makan makanan, pakaian-pakaian yang mana itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ya. Misalkan adalah makan makanan yang katanya harus diboikot dan sebagainya, itu adalah tidak benar. Atau misalkan tentang masalah nikah yang kedua, ketiga dan keempat, yang dimaksud dengan adalah poligami bagi laki-laki, itu ada yang mengharamkannya, ya kan, padahal Allah menghalalkannya. Adapun menghalalkan apa yang Allah haramkan, contohnya adalah misalkan musik, ya, mereka banyak yang menghalalkan musik, ya, padahal kan Allah mengharamkannya, dan ulama juga banyak mengharamkannya. Atau misalkan riba, ya, riba itu jelas Allah mengharamkannya, dan juga Rasulullah juga mengharamkannya, dan ijma kaum muslimin juga mengharamkannya. Tapi ada sebagian penguasa atau ulama yang tidak amanah itu menghalalkannya, dan banyak lagi selainnya. Adapun kali ini adalah larangan untuk berhakim kepada selain Allah, yaitu kita berhakim kepada penguasa, yang mana penguasanya itu adalah tidak menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke, pembahasannya yang akan kita bahas adalah surat An-Nisa 60 sampai 62, surat Al-Baqarah ayat 11, surat Al-A'raf ayat 56, surat Al-Maidah ayat 50, hadis dalam bab ini, dan juga perkataan Asy-Sya'bi, dan terakhir adalah kandungan dari bab 39 ini. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama.
ya larangan untuk berhakim kepada apa yang Allah turunkan, yaitu di surat An-Nisa ayat 60 Allah mengatakan alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taguti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Allah mengatakan alam taro ilal ladzina yaz'umun, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku, orang-orang yang menyangka bahwa dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan juga apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Allah di sini mengatakan, tidak mengatakan alam taro ilal ladzina amanu, yaitu apakah kamu tidak memperhatikan orang yang beriman, tapi Allah mengatakan dengan kata yaz'umun. Maksudnya adalah karena mereka belum beriman, ya masih mereka menyangka bahwa dirinya beriman, padahal kata Allah mereka belum beriman. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan. Yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika, yaitu adalah apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, yaitu yang diturunkan kepada Muhammad adalah Alkitab dan juga Al-Hikmah. Allah mengatakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepada kamu Alkitab wal hikmah. Yang dimaksud dengan kitab adalah Al-Qur'an, yang dimaksud dengan hikmah adalah As-Sunnah, ya. Wa ma unzila min qablik, yaitu kitab-kitab yang sebelum kamu wahai Muhammad dan juga syariat-syariatnya. Apa? Kenapa dia disangka oleh Allah dia belum beriman? Karena dia yuriduna ayyatahakamu ila tagut, dan dia menginginkan untuk berhakim dengan togut, ya kan? Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka disuruh untuk mengkufuri atau menjauhi dengan berhukum dengan hukum togut. Apa yang dimaksud dengan togut? Togut adalah semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan juga Rasulnya, atau semua hakim yang mana dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan juga apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya di Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi tagut itu adalah semua yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang misalkan adalah hukum demokrasi, hukum-hukum barat dan sebagainya, atau hukum adat yang mana menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah orang yang menyangka bahwa dia beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dia malah berhukum dengan hukum-hukum selain pada hukum Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka disuruh untuk kufur atau menjauhi tagut, ya kan, sesuai dengan Allah firmankan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang kafir. Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Dan Allah juga mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang yang fasik. Jadi di sini Allah jelas-jelas mengingkari untuk tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka dengan dihukumi dengan kufur, zalim ataupun juga fasik. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dalalan ba'ida, dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Oke, di sini penjelasannya Allah mengingkari orang yang mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya, sementara mereka menginginkan untuk berhukum dengan selain kitabullah dan juga sunnah Rasulullah, ya. Itu tagut, di mana kaum mukminin diperintahkan untuk mengingkarinya. Demikianlah tipu daya setan yang ingin menyesatkan mereka untuk lebih memilih berhukum kepada tagut. Ya, jadi Allah aneh terhadap orang yang mengaku iman kepada Allah dan juga Rasulnya, tapi dia tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan juga Rasulullah sunnahkan. Nah, berkata Ibnu Qayyim, apa yang dimaksud dengan tagut? Tadi kan saya katakan bahwa tagut itu adalah semua hukum yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, atau semua hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan juga Rasulnya. Dan berkata Ibnu Qayyim, menafsirkan dengan tagut yaitu adalah ma tajawazul abdu bihi haddahu, ya, apa-apa yang setiap apa saja yang dengannya seorang hamba melampaui batas min ma'budin, ya kan, ya maksud ini adalah salah satunya adalah yang disembah. Nah, disembah itu adalah bisa orang, bisa selain orang, ya. Sembah misalkan adalah misalkan orang-orang yang disembah selain Allah, ya itu disebut tagut, ya kan, atau selain orang, misalkan batu, ya kan, pohon, berhala dan sebagainya, itu disebut sebagai tagut. Au mutoin, au matbuin. Yang matbuin yaitu adalah orang-orang yang diikuti seperti ulama, ya, ulama yang dia itu
ulama-ulama sesat, ya kan, mutoin, yaitu seorang penguasa yang mana harus ditaati, yang dimana dia menyelisih syariat Allah. Itu adalah maksud dengan tagut. Oke, lanjut kepada surat An-Nisa yang selanjutnya. Dari tadi kan surat An-Nisa 60, sekarang 61 dan 62. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ya, apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kepada hukum Allah yang telah diturunkan dan kepada hukum Rasul, maka niscaya kamu lihat orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati yaitu hukum Allah dan juga hukum Rasulnya, ya. Jadi yang kita lihat sekarang ini, yang mana dia menghalangi untuk berhukum dengan hukum Allah dan juga Rasulnya, yang kita lihat di televisi adalah mereka itu adalah orang-orang munafik, yang mana dia mengatakan bahwa hukum syariat Islam itu hukum yang tidak manusiawi, ya kan, membunuh harus dibunuh, ya kan, memotong mencuri harus dipotong dan sebagainya. Itu adalah orang-orang munafik, ya. Padahal hukum Allah itu adalah hukum yang paling pas buat manusia dan yang paling rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah meneruskan, fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka ditimpa suatu musibah, yang karena mereka berhukum dengan selain Allah, maka ditimpa suatu musibah karena kesalahan. Karena semua hukum selain Allah maka itu sebuah kemudorotan, yang akan menghasilkan kemudorotan. Ya, jika dia ditimpa musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyesalan yang baik dan perdamaian yang sempurna, illa ihsana wa taufiqa. Dan mereka bersumpah mereka tidak menginginkan kecuali ihsan, kebaikan, wa taufiqa, dan juga taufik. Ini adalah bukti bahwa barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, dan apabila dia ditimpa suatu musibah, ya misalkan musibah karena kelalaian dia dalam berhukum, ya kan, sehingga berakibat fatal, ya maka dia akan bersumpah dengan mengatakan bahwa sungguhnya kami menginginkan hanya ihsan, kebaikan, ya kan, wa taufiqa, yaitu kami menginginkan Islam yang moderat, yaitu Islam yang rahmat, ya kan, tidak menggunakan hukum Allah yang kejam dan sebagainya. Itu adalah sebuah perkataan orang-orang munafik. Oke, hukum kepada selain Allah termasuk tanda kemunafikan, sebab terjatuhnya kaum muslimin ke dalam kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah yang menimpa mereka di zaman sekarang adalah karena mereka berpaling dari syariat Allah. Ya, sekarang ini kita lihat bagaimana hukum-hukum di sini, orang-orang korban itu merasa tidak merasakan keadilan terhadap hukum-hukum di Indonesia ini. Kenapa? Karena tidak diterapkannya syariat Islam, ya kan. Orang yang dibunuh, ya kan, tidak dibunuh, ya hanya dipenjara lalu dikeluarkan lagi lalu membunuh lagi, seterusnya seperti itu, sehingga tidak ada efek jerah terhadap yang membunuh, ya kan. Dan berapa banyak orang yang mencuri, berapa banyak orang yang membegal, berapa banyak orang yang merampok dan sebagainya. Karena kenapa? Karena hukumnya adalah tidak membuat efek jerah terhadap pelakunya, sehingga inilah yang memberikan musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan yang terjadi zaman sekarang. Allah mengatakan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau ayat-ayatku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Oke, lanjut ke dalam ayat yang selanjutnya tentang larangan berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka agar janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, dan mereka malah mengatakan sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan ini adalah di surah Al-Baqarah yang awal-awal. Ya ikhwan akhwat yang mungkin mulai menghafal awal-awal di surah Al-Baqarah pasti sangat hafal dengan ayat ini. Dan ayat ini adalah menerangkan bahwa la tufsidu fil ard, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi ada dua bagian. Yang pertama adalah kerusakan secara zahir. Ya, secara zahir itu misalkan adalah dengan merusak laut, ya kan, merusak hutan, merusak bumi dan sebagainya. Mereka merusak hutan, mengambil pohon-pohonnya tanpa menanamnya kembali dengan mengatakan bahwa sekarang kita berada di
revolusi industri, di zamannya industri, maka kita harus banyak-banyak menggunakan pohon-pohon untuk memproduksi darinya pohon-pohon, misalkan pintu dan sebagainya, ya kan, atau tisu dan sebagainya. Dan dia mengatakan bahwa sesungguhnya mereka mengadakan perbaikan, padahal mereka melakukan kerusakan, atau mereka menyemari laut dengan bom, ya, sehingga merusak laut. Dan dia mengatakan bahwa kami butuh terhadap ikan lebih banyak, ya kan, zaman sekarang butuh orang-orang dengan ikan dan sebagainya. Itu adalah kerusakan, dan mereka mengatakan bahwa mereka mengadakan perbaikan karena lebih dibutuhkan di zaman sekarang, ya kan. Atau kerusakan yang sifatnya maknawi, ya, yang maknawi adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat ini adalah termasuk dari sebab terbesar yang akan terjadinya kerusakan di muka bumi, ya. Jadi sekali lagi bahwa kemaksiatan itu sebab terbesar akan timbulnya kerusakan di muka bumi, ya. Contohnya adalah yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh. Mereka kufur terhadap Allah dan juga Nabi Nuh, maka Allah kirimkan banjir. Dan ini adalah musibah alam. Dan juga yang tertimpa kaum Nabi Lut, mereka suka laki dengan laki-laki, maka Allah turunkan musibah yang namanya musibah alam dengan diturunkannya batu-batu dari atas, ya kan. Dan juga banyak sekali kemaksiatan yang ada, maka Allah akan berikan musibah alam yang berupa gempa, banjir dan sebagainya. Maka ini disebabkan oleh terhadap maksiat dan juga dosa-dosa. Allah mengatakan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terlihat kerusakan di bumi dan juga di laut, di daratan dan di laut, bima kasabat aydin nas, gara-gara perbuatan tangan-tangan manusia. Maka liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un, maka Allah memberikan musibah alam agar mereka merasakan apa yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Dan Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang menimpa kamu dari musibah, maka itu semuanya gara-gara akibat dari tangan-tangan kalian, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni dari banyaknya dosa-dosa kalian, ya. Jadi apa yang menimpa kita dari musibah alam itu sebenarnya adalah karena dosa-dosa dan juga kemaksiatan dari kita. Dan Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi, ya kan. Tapi mereka mendustainya sehingga kami mengadabnya dengan keras karena akibat dari perbuatan mereka. Maka lihatlah bagaimana dengan negara-negara yang menerapkan syariat Islam seperti Brunei Darussalam, Saudi Arabia. Mereka walaupun negaranya kecil atau kekayaan alamnya sedikit, tapi Allah memberikan kesejahteraan terhadap penduduk-penduduknya. Dan lihatlah bagaimana Indonesia dan juga sebagainya, ya, dia negaranya kaya tapi tidak menerapkan syariat Islam, maka Allah menghilangkan keberkahan terhadap negeri itu. Oke. Ya, syarah dan faedah ayat ini, kerusakan di bumi maksudnya adalah kemaksiatan, ya, di kemaksiatan. Berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya termasuk sebab kerusakan terbesar di muka bumi, ya, karena berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya adalah sebuah kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menimbulkan kerusakan di muka bumi yang berupa bencana alam. Berhukum kepada selain Allah dan Rasul termasuk perbuatan orang-orang munafik. Nah, jika kalau misalnya kita melihat ada orang yang ingin berhukum kepada selain Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang munafik. Peringatan dari berhukum kepada undang-undang yang menyelisih syariat walaupun niatnya baik dan untuk perbaikan. Nah, ini adalah peringatan bagi orang yang menginginkan kebaikan, ya kan, walaupun dia menginginkan kebaikan, rahmat, ya, tapi dia menyelisih syariat Islam, maka ini adalah termasuk suatu yang salah. Mencari pembenaran terhadap kemaksiatan termasuk sifat-sifat orang munafik. Bahayanya orang-orang munafik ada di negeri-negeri kaum muslimin. Ini adalah bahaya sekali. Kenapa? Karena orang munafik ini adalah orang-orang yang berbuat kerusakan dengan cara bermaksiat dan menolak untuk berhukum dengan hukum Allah, sehingga turunlah namanya musibah alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit hatinya seperti orang munafik akan menganggap yang benar adalah salah dan yang salah adalah benar. Ini adalah orang munafik. Peringatan dari sifat ujub terhadap pendapat pribadi. Sekedar niat baik maka ini tidak mencukupi untuk membenarkan perbuatan yang menyelisihi syariat. Oke, lanjut. Wala tufsidu, ini di surat Al-A'raf ayat 56, Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sudah Allah memperbaikinya. Berkata Syekh Utsaimin, yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di bumi sudah Allah memperbaikinya adalah
Di antara bentuknya adalah berbuat kerusakan bumi, di antara bentuknya adalah dengan menentang dakwah orang-orang berilmu, menentang dakwah salaf, dan menentang orang-orang yang mengajak untuk berhukum dengan Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang menentang dakwah salaf, dakwah untuk mengajak kepada hukum Allah dan juga Rasulnya, dakwah untuk ilmu dan sebagainya, maka orang-orang ini adalah yang berbuat kerusakan di bumi. Kenapa? Karena orang-orang ini, ulama-ulama dan juga dai-dai ini menginginkan kebaikan di muka bumi, tapi dia menentangnya sehingga dia membuat kerusakan di muka bumi. Karena segala kebaikan dan perbaikan di bumi sebabnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah kaidah. Segala kebaikan dan perbaikan di bumi sebabnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya akan menghasilkan keberkahan dari Allah dan juga keridhaan. Berpaling dari syariat Allah adalah bentuk perusakan di bumi, dan sebab bagi segala keburukan, kebaikan manusia dan perbaikan mereka tidak bisa dicapai kecuali dengan berhukum dengan syariat Allah dan juga Rasulnya. Jadi ini juga kaidah, berpaling dari syariat Allah adalah bentuk perusakan di bumi dan sebab bagi segala keburukan. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah kemaksiatan, dan kemaksiatan akan menimbulkan azab dari Allah baik di bumi maupun di akhirat kelak. Oke. Dan ayat yang selanjutnya adalah yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 50. Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin, ya kan? Hukum jahiliyah adalah, kata ulama, yaitu semua hukum yang bukan hukum Allah dan juga Rasulnya, walaupun itu hukum yang modern. Yang kita lihat misalkan ada hukum yang modern yang disusun oleh orang-orang profesor, doktor dan sebagainya, tapi dia menyelisih syariat Islam, maka ini disebut hukum jahiliyah. Ya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Padahal bagi orang yang yakin, orang beriman bahwa hukum Allah adalah yang paling baik, yang lebih rahmat bagi lil alamin. Kenapa? Karena Allah itu adalah Rabb semua makhluk, dan Rabb semua makhluk itu paling tahu terhadap manfaat terhadap hamba-hambanya. Oke, penjelasan surah Al-Maidah ayat 50. Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah kepada selainnya berupa pendapat dan hawa nafsu manusia tanpa ada sandaran syariat, sebagaimana orang jahiliyah yang berhukum kepada kesesatan, kebodohan, adat dan kesukuan. Ya, jadi orang yang berhukum dengan adat dan kesukuan dan menyelisih syariat termasuk dari hukum jahiliyah atau ya hukum togut. Ya, nah, inilah yang terjadi, yang orang-orang munafik menggembur-gemburkannya dengan Islam Nusantara, ya kan, Islam Indonesia atau Islam apa dan sebagainya, yang mana dia ingin menghancurkan syariat Islam. Segala sesuatu yang menyelisih syariat adalah hukum jahiliyah. Ini adalah makna yang tadi. Ya, hukum jahiliyah adalah semua yang menyelisih syariat. Hukum syariat adalah syarat dengan kebaikan, keadilan dan kasih sayang. Semakin tambah iman dan keyakinan, semakin bagus ilmunya untuk menetapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hukum syariat Allah itu adalah kebaikan, keadilan bagi seluruh makhluk, ya kan. Misalkan kisos, ya kan, dan sebagainya, itu adalah sebuah kebaikan dan juga rahmat kepada manusia seluruhnya. Ya, lanjut kepada hadis berkaitan tentang masalah larangan terhadap berhukum kepada selain Allah dan juga Rasulnya. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sini, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Rasulullah mengatakan bahwa tidak beriman, maksudnya adalah tidak sempurna imannya. Ya, tidak sempurna imannya di antara kamu sebelum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi, sebelum hawa kalian, keinginan diri kalian menuruti apa yang telah aku bawa. Yang maksudnya aku bawa adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi tidak sempurna iman kita secara sempurna sampai keinginan kita itu menuruti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu berupa Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi selama keinginan kita berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka iman kita tidak akan sempurna. Ya, wajibnya mencintai dan mengamalkan segala apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wajibnya membenci dan menjauhi semua perkara yang menyelisih syariat Rasulullah SAW, ya kan. Ya, dan penafian iman untuk orang yang hatinya condong kepada perkara yang menyelisih syariat Rasulullah meskipun lahirnya mengamalkannya. Dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaika wan nasi ajmain. Tidak beriman seorang sampai aku itu dicintai oleh kalian dari seluruh manusia yang ada. Ya, dan juga di sini ada perkataan seorang ulama Asy-Sya'bi, seorang mufassir rahimahullah, mengatakan
pernah terjadi pertengkaran antara orang munafik dan orang Yahudi, ya pertengkaran. Lalu berkata orang Yahudi, mari kita berhakim kepada Muhammad. Ya, ini orang Yahudi aja ingin berhakim kepada Muhammad, ya kan? Karena ia mengerti bahwa beliau SAW tidak mengambil riswah. Dan perhatikan di sini bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi aja tahu bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar, jujur, tidak menerima riswah. Sedangkan orang munafik yang mengaku sebagai orang Muslim malah berkata, mari kita berhakim kepada orang Yahudi, karena ia tahu bahwa mereka mau menerima riswah. Nah, perhatikan di sini, orang Yahudi mau berhakim kepada Nabi Muhammad padahal dia bukan agamanya. Sedangkan orang Muslim yang dia Muslim munafik, orang munafik yang mengaku Islam, dia ingin berhakim kepada orang Yahudi karena dia tahu bahwa dia menerima riswah. Maka bersepakatlah keduanya untuk datang berhakim kepada seorang dukun di Juhainah. Lalu turunlah ayat yang tadi di awal pertama kali kita baca, yaitu Surat An-Nisa ayat 60. Lalu mengatakan apa, ara'aital ladzina, lalu mengatakan di sini, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut, ya. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang menyangka dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan kepada sebelum kamu, dia ingin berhukum kepada taghut, yaitu dukun di Juhainah ini. Maka dia disebut sebagai orang munafik, dan turunlah ayat 60 ini. Dan faedahnya adalah wajib berhukum dengan syariat Allah. Tampak hakikat orang munafik lebih jelek daripada orang Yahudi. Maka kita lihat di televisi di zaman sekarang, ya orang-orang munafik itu lebih jelek daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya kan? Mereka benar-benar tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan menjelek-jelekan. Ini adalah orang-orang munafik. Diharamkan menerima suap, Nabi melaknat yang memberi suap dan menerimanya, ya kan? Dan itulah akhlak buruk orang-orang Yahudi. Jadi tidak boleh kita menerima suap. Mengajak untuk berhukum kepada selain Allah adalah merupakan sifat orang munafik. Ya, ini adalah kisah Umar bin Khattab yang memenggal orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah SAW. Berkata Asy-Sya'bi rahimahullah, ya kan, dikatakan bahwa surat An-Nisa yang tadi yang awal, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu, ya. Apakah kamu tidak melihat orang yang menyangka dia beriman, ya, terhadap apa yang engkau turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada engkau dan juga apa yang diturunkan kepada selain engkau, wahai Muhammad. Ini adalah salah satu asbabun nuzulnya, yaitu apa? Ada dua orang yang bertengkar, salah seorang mengatakan, yaitu dua orang ini ada yang mengatakan munafik, ada yang mengatakan ini selain orang muslim, yang dia terdapat hatinya kenifahkan di dalam hatinya. Apa? Salah seorang mereka mengatakan, mari kita bersama mengadukan kepada Nabi SAW. Sedangkan yang lain mengatakan kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah seorang pembesar dari Banu Nadir, ya. Ya, ini adalah yang mengajak kepada Ka'ab bin Ashraf adalah orang muslim, yang muslim munafik tapi. Sedangkan yang ingin berhukum kepada Nabi adalah orang Yahudi yang tadi. Kemudian keduanya mengadukan kepada Umar bin Khattab. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan apa yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak menerima keputusan Rasulullah SAW, benarkah demikian? Ya, yang berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, yaitu orang munafik tadi. Lalu orang munafik mengatakan iya. Akhirnya dihukumlah orang itu. Umar memancungnya dengan pedang dan membunuhnya. Jadi Umar membunuh orang yang berhukum kepada selain Allah. Ini itu orang munafik, ya, bukan orang muslim, orang munafik yang jelas kenifakannya, ya. Kandungan bab 39. Tafsir dalam surat An-Nisa 60-62 adalah ayat ini membantu memahami makna taghut, yaitu adalah semua hukum yang menyelisihi hukum Allah dan juga Rasulnya, atau semua hakim yang berhukum kepada selain hukum Allah dan juga Rasulnya, atau apa yang seorang hamba melewati batasnya, yaitu dari ma'bud, yaitu dari persembahan, au matbu, yaitu dari ulama yang diikuti, au muta'in, atau penguasa yang diikuti, yang mana ketiga-tiganya adalah orang-orang yang sesat. Tafsir Al-Baqarah, ya kan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tafsir Al-Maidah dan juga penjelasan hadis sebetulnya An-Nisa 60 oleh Asy-Sya'bi, iman yang benar adalah yang mau berhakim pada Allah dan juga Rasulnya. Iman yang palsu adalah yang mengaku beriman tapi tidak mau berhakim pada Allah dan juga Rasulnya. Kisah Umar yang menggalai orang munafik tidak terima dengan keputusan Rasulullah SAW. Tidak akan sempurna iman seorang hingga ia mau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini adalah ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang bersangkutan dengan haramnya berhukum kepada hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana hukum orang yang di sini tidak ada pembahasannya? Bagaimana hukumnya orang yang berhukum kepada selain Allah dan juga Rasulnya? Di sini hukumnya adalah ada 3. Ya.
Ada 3 kata ulama. Yang pertama adalah orang yang berkeyakinan bahwa bolehnya untuk berhukum kepada selain Allah. Dia berkeyakinan boleh untuk berhukum kepada selain Allah, ya kan. Dan ini adalah kafir. Ya, kenapa? Karena dia sama saja seperti orang yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr dan sebagainya. Ya, dia membolehkan untuk berhukum kepada selain Allah, ya kan. Ini adalah seperti orang yang menghalalkan zina, khamr dan sebagainya. Yang kedua adalah dia berkeyakinan bahwa hukum Allah itu sama dengan hukum yang lainnya. Ya, sama bagusnya dengan hukum yang lainnya, atau hukum yang lainnya lebih bagus daripada hukum Allah. Ini pun juga termasuk yang dihukumi dengan kafir. Jadi orang yang kafir itu yang pertama adalah yang membolehkan berhukum kepada hukum selain Allah dan dia mengerti. Ya, dan dia mengerti. Ya. Adapun kalau orang yang bodoh maka tidak kafir. Yang kedua adalah mengatakan bahwa hukum selain Allah itu sama baiknya dengan hukum Allah, atau hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, maka ini adalah orang yang kafir. Ya. Sesuai dengan dalilnya adalah apa hukmal jahiliyatu yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, ya kan. Dan juga sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa malam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka dia adalah seorang yang kafir. Yang kedua adalah dia dihukumi dengan zalim, tidak kafir, hanya sebagai zalim, yaitu orang yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya kan, yang menyebabkan dia berhukum kepada selain Allah karena dia ingin menzalimi seseorang. Misalkan dia yang ingin dihakimi adalah musuhnya atau kaum musuh dari kaumnya, lalu dia berhukum kepada selain Allah karena ingin menzalimi. Misalkan ada seorang yang membunuh secara tidak sengaja, ya kan, maka dia melihat bahwa dia adalah musuhnya, lalu dia menghukumi dengan bahwa dia adalah hukumnya qisas dengan kematian, padahal membunuh dengan tidak sengaja tidak dibunuh tapi dengan membayar diyat, contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah dihukumi dengan fasik, ya, tidak kafir juga, ya, fasik, ya, yaitu seorang yang dia berhukum kepada hukum selain Allah yang menyebabkan dia berhukum kepada selain Allah karena dia diiming-imingi dengan keduniaan. Misalkan dia diiming-imingi dengan jabatan, ya kan, diiming-imingi dengan suatu martabat yang tinggi dan sebagainya, atau dikasih uang yang banyak dan sebagainya, maka ini disebut sebagai orang yang fasik. Nah, ini adalah banyaknya yang terjadi sekarang, ya, yaitu mereka berhukum kepada hukum selain Allah karena dunia, maka ini adalah orang yang fasik. Adapun orang yang membuat undang-undang, kalau tadi adalah yang menghukumi, ya, yang menghukum misalkan hakim, qadhi, ya kan, yang berhukum dengan hukum selain Allah. Adapun ini adalah yang membuat undang-undangnya, misalkan kayak misalnya DPR dan sebagainya, yang membuat undang-undangnya, maka kata ulama ini dia adalah kafir. Kenapa? Karena dia tidaklah membuat undang-undang yang menyelisih syariat Islam kecuali dia meyakini bahwa undang-undang ini lebih baik daripada syariat Allah. Maka dia termasuk ke golongan yang nomor 1, yaitu mengatakan boleh berhukum kepada selain Allah dan meyakini bahwa hukum selain Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Maka ini adalah yang membuat undang-undang adalah kafir hukumnya, ya kan. Tapi bukan secara personal, ya kan, bukan secara personal. Kalau secara personal maka dilihat lagi, karena yang menentukan dia kafir adalah ulama, ya kan. Ini adalah kaidahnya saja. Atau bisa juga dia membuat undang-undangnya itu tidak kafir, misalkan karena dia ditipu oleh orang, misalkan dia orang yang tidak mengerti, ya kan, orang awam yang membuat undang-undang, tapi dia ditipu oleh ulama yang sesat, misalkan bahwa mengatakan bahwa hukum selain Allah itu dibolehkan. Ya, ini adalah yang terjadi, kayak misalkan yang sekarang adalah orang yang membuat undang-undang ditipu oleh ulama-ulama sesat dengan mengatakan bahwa berhukum selain ke hukum Allah itu dibolehkan. Ini adalah hukum orang yang berhukum kepada selain Allah, dan juga hukum orang yang membuat undang-undang yang mana menyelisih syariat Islam. Maka kita sebagai seorang muslim berhati-hatilah dengan berhukum kepada selain hukum Allah, ya kan, dan kita tidak ridho dengan hukum yang kepada hukum selain Allah, ya kan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kaum muslimin dan juga imam kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin yang ada di negeri ini untuk berhukum kepada hukum Allah dan juga Rasulnya, sehingga negara kita menjadi negara yang berkah sebagaimana negara-negara yang telah menerapkan syariat Islam. Oke, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.